Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari, teman-teman, dan sahabat sedulur semuanya? Seminggu yang lalu kita merayakan Idul Adha. Dan pada saat itu juga kita berkurban menyembelih hewan sapi dan kambing. Idul Adha kita rayakan, kita syiarkan sebagai tanda syukur kepada Allah dengan sholat, lalu kita lanjutkan dengan memotong korban, simbolisasi bahwa kita memang harus berkorban. Karena kalau tidak berkorban akan dijadikan korban oleh orang lain. Sekarang kita lihat situasi saudara-saudara sekalian di saat kita berkorban dengan penuh keikhlasan, tetapi kini kita melihat masyarakat dipaksa untuk berkorban. Kalau korban yang kemarin sifatnya adalah penuh keikhlasan karena kita memang mengumpulkan harta untuk dikorbankan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita. Supaya orang bisa menikmati makan daging sapi, makan daging kambing. Kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Tetapi saat ini ketika kita dipaksa untuk berkorban, dan pengorbanan kita dengan paksaan itu tidak dinikmati oleh saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, dan masyarakat. Loh kok begitu? Karena yang memaksa kita berkorban adalah pemerintah dan pejabat. Beredar keputusan atau apa namanya, tetapi saudara-saudara kita sudah merasa bahwa itu adalah tekanan, bahwa itu adalah tindakan, bahwa itu adalah kebijakan pemerintah yang menekan rakyat, yang membuat rakyat semakin miskin, semakin terpinggirkan, semakin hancur kehidupannya. Bayangkan saudara, pengusaha-pengusaha yang bisa menghasilkan sekian tanpa dibantu pemerintah, tanpa difasilitasi, tiba-tiba datang tagihan akan dikenakan pajak 22%. Ini negara apa? Aparat pejabat tidak pernah datang mengunjungi para pengusaha yang merintis dari kecil. Tidak pernah membimbing, tidak pernah mengarahkan, tidak pernah membantu. Bangun-bangun sendiri, jatuh sendiri, hancur sendiri. Dan ketika kini menikmati sedikit keuntungan, dijarah dengan paksa menaikkan pajak yang gila-gilaan. Anehnya ketika masyarakat menderita dan merana, pejabatnya hidup berpoya-poya, melebihi dari yang semestinya. Saya pernah mendengar, kalau di negara maju,
ketika penghasilan rakyatnya misalnya 5 juta, maka pejabatnya tidak lebih dari sekian kali gaji rakyat. Nah, ini di Indonesia. Taruhlah UMR itu 6 juta. Masa gaji pejabatnya berpuluh-puluh kali lipat gaji UMR. Saudara sekalian, sungguh negeri ini pejabat-pejabatnya tidak ada yang usaha berjuang untuk memberikan bantuan agar masyarakat bisa naik ekonominya. Tapi ketika pemerintah lagi menghambur-hamburkan uang, dana dihabiskan untuk MBG, hal-hal yang tidak perlu dibelanjakan, harus dibelanjakan yang benar saja. Belum lagi koperasi desa yang mematikan usaha-usaha kecil. Alfamart, Indomaret yang kecil-kecil mau digusur oleh pemerintah, pejabat yang menjadi ketua koperasi menjadi malah membunuh masyarakat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mau bikin koperasi, berjuang dari bawah. Jangan usaha-usaha yang sudah maju lalu dibunuh. Berapa ribu orang yang kehilangan pekerjaan karena dibunuh, dimatikan demi untuk koperasi desa. Lagian koperasi desa itu siapa yang mengelola? Kemana keuntungannya? Maka tidak heran ketika orang berbicara saat ini, koperasi desa itu adalah bagian dari usaha politik. Bagaimana nanti calon presiden di tahun 2009. Luar biasa. Pemerintah tidak sanggup mencari dana. Katanya, presiden bilang, Indonesia ini segala macam ada. Kekayaan bumi, kekayaan alam, kekayaan laut. Ada. Tapi mana buktinya untuk kesejahteraan rakyat? Terlalu dobos. Masih terkait dengan upaya pemerintah untuk mengeruk duit dari rakyat, maka dicoba dengan berbagai cara. Kemarin Menteri Agamanya minta agar kas-kas masjid disetorkan, dikelola oleh Menteri Agama. Enak banget. Kemudian bikin acara pembayaran dam diserahkan kepada pemerintah, dikelola di Indonesia. Astagfirullahaladzim. Nah, nih lucu lagi kemarin. Menjelang Idul Adha, kami marbot masjid mendapat undangan dari Basnas atau Basis DKI. Di sana kita diceramai bahwa pemerintah telah melakukan ini, melakukan itu, dan potensi keuangan yang beredar, tersebar untuk membeli korban ini triliunan rupiah. Lalu apa katanya? Ujung-ujungnya kita orang-orang yang biasa di masjid mengadakan pemotongan hewan korban, diminta uang yang dibayarkan oleh para pengorban
yang membeli binatang lewat panitia supaya uangnya disetor ke Basnas. Nanti kalau mau membayar kepada bandar hewan baru boleh diambil. Apa ini? Basnas ngumpulin duit dari orang-orang yang berkorban suruh setor ke sana. Terus maksudnya apa? Disetorkan ke sana. Lalu pada saatnya 2-3 hari ketika harus membayar hewan korban, baru ngambil. Tujuannya apa? Kita nggak tahu. Dan lucunya kita justru bikin laporan tentang hewan korban, tentang duitnya, tentang siapa yang berkorban. Maka buat apa ada undang-undang zakat, undang-undang itu, kemudian ada lembaga-lembaga atau lazis dan sebagainya. Kalau model cara mencari dananya, memaksa orang duit masjid suruh setorin ke sana. Nanti kalau mau perlu silakan diambil. Dan harus sadar setiap masjid, setiap lembaga sudah punya rekening di bank masing-masing dan itu bisa diambil kapan saja. Tapi ini suruh setor, nanti kalau sudah perlu apa, silahkan ambil. Begitu juga anjuran untuk setor zakat ke Basnas, ke bank lewat Basnas. Silakan uang masjid, uang jamaah, setor ke Basnas. Nanti kalau mau ambil uang, suruh bikin perinciannya. Kami mau ambil uang ini untuk perincian 1 beli ini, 2 beli ini, 3 beli ini. Apa pula ini? Maka undang-undang zakat itu gagal menurut saya. Karena model pengelolanya, lembaga-lembaganya juga tidak jelas cara mengelola uang. Kalau tujuannya hanya ngumpulin uang dari rakyat atas nama zakat, maka saya punya usul. Bikin saja bank zakat. Saya usul, buat saja bank zakat. Jadi orang yang mau membayarkan zakat langsung ke bank zakat itu. Kemudian bank zakat punya program yang jelas, transparan, tidak seperti lazis-lazis yang sekarang ini, kemana uangnya kita tidak tahu. Jadi pemerintah silakan bentuk bank zakat, lalu masyarakat yang sadar membayar zakat, mendingan bayar ke bank zakat tersebut daripada ke lazis yang tidak jelas itu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah keresahan menurut saya. Rakyat yang miskin suruh iuran, membayar pajak, disetor ke pemerintah, tapi pejabatnya tidak punya empati dan simpati kepada rakyat kecil, hidupnya berpoya-poya. Suara ini kami keluarkan karena begitu banyak masyarakat yang tidak bisa bersuara seperti saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara saya yang telah menyaksikan, melihat live ini, saya selalu doakan semoga sehat walafiat. Ini sebagai penyambung lidah keresahan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.